Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Kaprodi Ekonomi Syariah, Bapak Abdul Ghafur MEI. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ibu Maula Nasrifah SEIMM, dan yang saya hormati dosen pembimbing 2 Ustadz Syaifuddin Suhri MEI, dan tak lupa pula kepada keluarga dan teman-teman sekalian yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai presentasi proposal skripsi saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kacong Hendarto dengan NIM 211207290736, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, judul dari skripsi saya yaitu Analisis Sistem Ujrah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi buruh tani dengan studi kasus ibu-ibu menyiangi di Desa Kaliacar, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Nah, kenapa saya memilih judul ini? Judul Analisis Sistem Ujrah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi buruh tani dipilih karena fokusnya adalah untuk mengevaluasi dan memahami bagaimana sistem ujrah atau upah dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi buruh tani. Nah, khususnya perempuan yang terlibat dalam aktivitas menyiangi di sektor pertanian. Nah, ini penting untuk menilai apakah sistem upah yang diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam dan bagaimana hal tersebut meningkatkan kesejahteraan buruh tani. Dan kenapa saya memilih objek atau tempat ini? Nah, Desa Kaliacar, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo dipilih karena merupakan wilayah dengan potensi besar di sektor pertanian dan melibatkan banyak buruh tani perempuan dan aktivitas menyiangi. Nah, tempat ini relevan untuk menganalisis sistem ujrah yang ditetapkan dan bagaimana sistem tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi buruh tani perempuan di desa tersebut. Kemudian bab 1 yang melatar belakangi penelitian ini yaitu sektor pertanian di Desa Kaliacar, Probolinggo menjadi sumber utama penghidupan dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh tani. Nah, termasuk perempuan, salah satu pekerjaan penting adalah menyiangi gulma atau matun yang berperan dalam menjaga pertumbuhan tanaman padi. Nah, namun upah buruh tani ini masih rendah dan cenderung stagnan, sementara harga kebutuhan pokok terus meningkat. Nah, sistem pengupahan yang tidak seragam seringkali menimbulkan kesulitan ekonomi bagi buruh tani, terutama perempuan. Prinsip upah dalam Islam menekankan keadilan dan kesejahteraan pekerja. Nah, sehingga evaluasi dan perbaikan sistem pengupahan diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tani dan keberlanjutan sektor pertanian. Nah, penelitian ini menjadi penting untuk mengevaluasi sistem pengupahan yang ditetapkan di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi buruh tani. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya upah buruh tani di Desa Kaliacar, Probolinggo yang cenderung stagnan meskipun harga kebutuhan pokok terus meningkat. Kemudian rumusan masalah di penelitian ini ada 3. Yang pertama itu bagaimana penerapan sistem pengupahan dalam pekerjaan menyiangi. Kemudian bagaimana sistem ini berdampak terhadap ekonomi para pelakunya. Dan yang terakhir itu bagaimana kesesuaian sistem tersebut dengan sistem upah berdasarkan syariat Islam, ujrah, dalam kurung ujrah. Kemudian tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu menganalisis sistem pengupahan dalam pekerjaan menyiangi di sektor pertanian. Yang kedua, mengkaji dampak sistem ujrah terhadap ekonomi buruh tani. Dan yang terakhir, menilai kesesuaian pengupahan dengan prinsip syariat Islam. Kemudian penelitian terdahulu.
Nah, penelitian sebelumnya membahas buruh dan aspek ekonominya, nah terutama sistem pengupahan, kontribusi ekonomi keluarga, serta perspektif hukum Islam. Nah, perbedaannya terletak pada subjek penelitian, pendekatan, dan sektor kerja yang dikaji. Beberapa fokus pada buruh tani perempuan, sementara lainnya meneliti buruh secara umum dan sektor industri lain. Nah, studi ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan menganalisis sistem ujroh dalam mendukung kesejahteraan buruh tani perempuan di Desa Kaliacar. Kemudian bab 2, lanjut kepada bab 2, yaitu kajian teori. Islam mengatur sistem pengupahan melalui konsep ijarah, yaitu pemberian imbalan ujroh atas jasa pekerja ajir. Nah, oleh pengguna jasa mukjir, prinsip utama ujroh menekankan keadilan, transparansi, kelayakan, dan kebermanfaatan. Nah, akad ijarah memiliki 4 rukun. Yang pertama yaitu akid, pihak yang berakad, kemudian sigot, akad ijab dan qabul, ujrah, upah, dan yang terakhir dan manfaat. Islam menegaskan pentingnya keadilan dalam pengupahan, memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak jelas, serta melarang kezaliman dalam praktik pekerja. Kemudian buruh tani dan juga kesejahteraan ekonomi. Lanjut kepada kerangka berpikir. Kerangka berpikir di penelitian ini yaitu buruh tani, kemudian ujroh, dan juga bagaimana sistem ini berdampak terhadap ekonomi para pelakunya, kemudian bagaimana penerapan sistem pengupahan dalam pekerjaan menyiangi, dan juga bagaimana kesesuaian sistem tersebut dengan sistem upah berdasarkan syariat Islam, ujroh, untuk kesejahteraan ekonomi buruh tani. Yang mana konsep awalnya ini adalah buruh tani, akan tetapi yang ditekankan adalah sistem upahnya yang kami buat menjadi 3 rumusan masalah, dan yang berakhir apakah membuat kesejahteraan pada ekonomi atau tidak, seperti itu. Kemudian di bab 3 yaitu metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan studi kasus dengan metode kualitatif untuk memahami sistem upah buruh tani ibu-ibu menyiangi di Desa Kaliacar. Nah, data dikumpulkan melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumen terkait. Nah, pendekatan ini bertujuan menggali pemahaman mendalam tentang pengalaman dan perspektif para buruh tani serta menganalisis sistem ujrah dalam praktiknya. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami sistem upah buruh tani perempuan dalam pekerjaan menyiangi gulma di Desa Kaliacar. Nah, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan buruh tani, catatan lapangan, serta analisis dokumen terkait. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk menggali pengalaman dan perspektif buruh tani mengenai sistem pengupahan yang berlaku. Kemudian kehadiran peneliti. Nah, peneliti hadir langsung di Desa Kaliacar untuk observasi, wawancara, dan interaksi dengan buruh tani, pemilik lahan, dan tokoh masyarakat. Nah, pendekatan ini memastikan data yang valid, memberikan gambaran komprehensif tentang sistem ujrah dan dampaknya. Kemudian data dan sumber data. Nah, di penelitian ini ada data primer dan data sekunder. Nah, data primer diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, dan survei dengan 15 buruh tani perempuan dan 5 petani terkait sistem ujrah. Nah, data sekunder berasal dari dokumen laporan desa, catatan pembayaran, dan penelitian terdahulu sebagai data pendukung. Kemudian di slide selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan sumber untuk memastikan kredibilitas data. Nah, triangulasi teknik menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi pada sumber yang sama.
Dan triangulasi sumber menggunakan teknik yang sama pada sumber yang berbeda, data yang berbeda, untuk memperoleh informasi yang akurat. Triangulasi teknik menggunakan berbagai metode seperti observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi pada satu sumber yang sama. Misalnya saat meneliti upah buruh tani. Nah, peneliti saya mengamati langsung proses kerja dan mewawancari pekerja. Dan triangulasi sumber menggunakan metode yang sama pada sumber data yang berbeda. Misalnya, informasi tentang sistem upah tidak hanya diperoleh dari buruh tani, tetapi juga dari pemilik lahan dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan gambaran yang akurat. Kemudian teknik analisis data. Yang ada 4. Yang pertama itu pengumpulan data, kondensasi data, dan juga penyajian data, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Dan selanjutnya yaitu pengecekan keabsahan temuan. Nah, pengecekan data dilakukan hingga mencapai titik jenuh untuk memastikan kredibilitasnya. Nah, menurut Moleong, validasi data dilakukan melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi sumber mengajukan pertanyaan yang sama kepada beberapa informan terkait. Nah, hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.